Syaratnya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, para teman-teman YouTuber yang kami cintai, saya akan menerangkan tentang kunci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita diinginkan, mau sukses dunia dan di akhirat nanti, insya Allah akan terkabulkan. Syaratnya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus yakin kepada perkara gaib. Yang nomor 2, kita dianjurkan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat waktu yang merupakan kewajiban bagi orang-orang Islam. Yang nomor 3, kunci kita menjadi takwa kepada Allah Ta'ala harus mentasarrufkan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberikan kenikmatan rezeki menuju jalan yang baik. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita ingin sukses kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 hal itu yang kita laksanakan. Yang pertama, menurut Al-Quran dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang Islam itu harus yakin kepada perkara gaib, harus iman tentang perkara gaib. Apa yang dimaksud gaib itu? Menurut tafsir dalam Al-Quran dijelaskan sesuatu yang tidak tampak oleh mata tapi bisa dirasakan adanya, itu merupakan perkara gaib. Seperti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu adalah termasuk perkara gaib, tapi harus diyakinkan, ditanamkan, diimankan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan adanya Allah itu tidak jauh dari kita. Sebagaimana adanya hari kiamat, kita harus yakin, harus percaya, karena hari kiamat itu ada. Seperti siksa kubur, kalau kita mati kemudian dikuburkan, ketika orang meninggal kemudian masuk dalam kubur, maka mendapatkan 2 hal. Yang pertama yaitu mendapatkan nikmat kubur, nomor 2 mendapatkan siksa kubur. Maka dari itu kita harus yakin sebagai umat Islam, harus yakin dan hakul yakin bahwasanya manusia akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan siksa kubur nanti. Seperti orang meninggal ketika sudah dikuburkan dan pindah dalam kubur, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketakwaan kita tambah besar kepada Allah, maka salah satunya seperti iman kepada siksa kubur dan nikmat kubur, atau meyakini tentang adanya ilmu santet, itu merupakan perkara gaib, atau meyakini tentang adanya sesuatu yang tidak tampak oleh mata seperti makhluk halus kayak jin atau setan. Kenapa? Karena jin dan setan itu termasuk perkara gaib. Maka dari itu sebagai orang Islam harus yakin kalau jin dan setan itu ada.
Maka sesuai dengan Al-Quran tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang nomor 2, kuncinya orang Islam supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus melaksanakan sholat 5 waktu. Harus menunaikan sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan tiang agama. Seperti katanya hadis dalam artinya bahwasanya sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat akan merobohkan agama. Maka dari itu sholat merupakan kunci semua ibadah yang akan dihisab nanti di alam akhirat. Karena yang pertama kali yang dihisab oleh Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan sebagai orang Islam adalah sholat. Idza sholahat amaluhu wa idza fasadat amaluhu. Apa maksudnya? Semua pekerjaan itu tergantung daripada sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka semua pekerjaannya itu baik. Kalau sholatnya itu buruk, maka semua pekerjaan itu akan buruk. Maka dari itu, tanamkan sebagai orang Islam, sholatnya harus dijaga, terutama sholat wajib. Karena sholat itu dibagi 2, ada sholat fardu, ada sholat sunat. Kalau sholat fardu merupakan kewajiban kita yang dilaksanakan setiap 1 hari dan setiap 24 jam harus melaksanakan 5 sholat seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan semuanya sholat itu pasti ada rukun dan ada syarat sahnya sholat. Sebagai orang Islam harus tahu tentang perkara yang membatalkan sholat dan mana yang merupakan rukunnya sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu punya masalah baik urusan dunia atau urusan akhirat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala suruh minta kepada Allah dengan cara sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kamu semua dengan cara sabar dan sholat. Karena di dalamnya sholat itu terkandung beribu-ribu doa yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa iftitah. Di dalam doa iftitah itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguh salat saya, wa nusuki, dan ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan semesta alam. Maka dari itu ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita harus munajat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, seperti sholat duha, tahajud, dan sholat taubah. Itu merupakan anjuran oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, kunci kita sukses kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya kita tersuruhkan kepada jalan-jalan yang baik. Seperti ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat rezeki oleh Allah, maka rezekinya itu diberikan kepada anak yatim, sumbangkan kepada panti jompo, diberikan kepada masjid, diberikan kepada mushola, disumbangkan kepada pondok-pondok. Karena apa? Karena amal jariyah itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia, bahkan amalnya tidak akan terputus sampai yaumil qiyamah. Karena ada satu hadis yang mengatakan pekerjaan manusia, amal jariyahnya manusia, atau pekerjaan manusia, atau sesuatu kebaikan manusia itu tidak akan putus dengan 3 hal. Seperti salah satunya, walaupun orang itu akan meninggal, seperti apa? Seperti mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tua, itu akan selalu tidak akan putus-putus amalnya. Nomor 2, itu ketika mendapatkan rezeki, maka rezekinya disedekahkan kepada pondok pesantren,
kepada panti jompo, kepada anak yatim, kepada jalan, atau diberikan kepada masjid. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, rezeki yang banyak yang cukup, maka sedekahkan atau tersalurkan kepada masjid. Atau lagi yang maksudnya yang amal yang tidak terputus kepada Allah Ta'ala, salah satunya adalah mendapatkan ilmu yang barokah dan yang bermanfaat, yang selalu mendoakan kepada guru-guru kita atau kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita meninggal atau kita yang meninggal kemudian mempunyai murid dengan ilmu yang barokah, maka ilmu itu akan mengalir sampai yaumul qiyamah. Maka dari itu, kalau kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka tanamkan 3 hal itu. Yang pertama adalah meyakini tentang perkara gaib. Nomor 2, harus melaksanakan sholat 5 waktu, merupakan kewajiban bagi orang Islam. Yang nomor 3, ketika diberikan nikmat maka selalu bersyukur nikmat itu untuk ditasarrufkan dengan jalan yang baik. Maka dari itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.